Sekarang saya akan menjelaskan cara mencari properti fluida kalau diketahui beberapa properti yang lain. Kita lihat yang pertama. Yang nomor 1, diketahui temperaturnya 50 derajat. T sama dengan 50 derajat Celcius. Kemudian volume jenisnya itu adalah 4,16 meter kubik per kilogram. Yang pertama adalah menentukan fasenya dulu. Kita harus tahu fasenya apa supaya kita tidak salah membaca tabel. Kalau pada kondisi itu fasenya adalah, untuk mengetahui fasenya, cek dulu di tabel untuk kondisi jenuh. Tabel untuk kondisi jenuh. Tabel untuk kondisi jenuh pada temperatur 50 derajat Celcius. Nah, 50 derajat Celcius ini diketahui volume jenisnya pada kondisi fluid itu adalah 0,001 atau 1 kali 0121 kali 10 pangkat min 3. Kemudian VG-nya itu adalah 12,302. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa 4,16 itu ada di antaranya. Sehingga fasenya adalah campuran. Fasenya adalah fase campuran. Kalau kita gambarkan di diagram, misalnya seperti ini T, kemudian ini V. Nah, ini VF-nya tadi itu adalah 0,001 sekian. Kemudian di sini VG-nya itu sama dengan misalnya di sini tarik garis ke atas, VG itu adalah 12,032, sehingga 4,16 itu posisinya kira-kira dari 012, kira-kira kan ada di sini, kira-kira ada di titik ini. Berarti di sini fasenya campuran. Kemudian yang diketahui, V yang diketahui itu adalah ada di titik ini, fasenya campuran. Kemudian tekanannya P itu berarti adalah sama dengan P saturated pada 50 derajat Celcius. P saturated pada 50 derajat Celcius tadi itu besarnya adalah 0,1235 bar, atau karena di sini yang diminta itu adalah kilopascal, itu sama dengan 12,35 kilopascal. Jadi di sini bisa kita isi, ini adalah campuran. Kemudian di sini 12,35. Posisinya ada di sini. Kemudian yang kedua itu adalah diketahui tekanannya 200 kilopascal dan fasenya adalah saturated vapor. Kita lihat tekanannya 200 kilopascal. 200 kilopascal itu berarti adalah 2 bar. 2 bar berarti itu ada di sini. Kemudian tekanan uap jenuhnya, temperatur uap jenuhnya adalah ini 120,2. Kemudian V-nya karena saturated vapor berarti kita harus lihat VG-nya.
Ini VF, ini VG. Berarti VG-nya adalah sebesar ini. Berarti untuk yang nomor 2, P sama dengan 200 kilo Pascal. Kemudian ini fasenya adalah uap jenuh. Temperatur jenuh T itu sama dengan T saturated pada 2 bar, yaitu sama dengan 120,2 derajat Celcius. Kemudian kalau digambarkan, ini berarti posisinya adalah di titik ini karena uap jenuh. Ini P sama dengan 2 bar. Dan temperatur jenuhnya itu adalah 120,2. Kemudian volume jenis adalah volume jenis pada kondisi jenuh atau VG-nya. VG, V itu sama dengan VG pada 2 bar, yaitu sebesar 0,8857 meter kubik per kilogram. Itu untuk yang nomor 2. Jadi fasenya adalah di sini. Kalau ini di sini. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu diketahui temperaturnya 250 derajat Celcius, kemudian tekanannya 400 kilo Pascal. T sama dengan 250 derajat Celcius. Kemudian P sama dengan 400 kilo Pascal. Anda cek dulu di tabel untuk kondisi jenuh. Tabel tekanan misalnya, kita bisa cek di tabel temperatur dan bisa juga cek di tabel tekanan. Misalnya kita cek di tabel tekanan. Tekanannya adalah 400 kilo Pascal. Itu berarti 4 bar. 4 bar itu ada di posisi ini. Kita lihat temperaturnya adalah 143,6. Nah, 250 itu kan lebih tinggi. Berarti bukan kondisi jenuh, tetapi kondisinya adalah uap panas lanjut. Kalau digambarkan posisinya itu adalah seperti ini. Ini T, ini V, kemudian ini P sama dengan 4 bar misalnya. Di sini posisinya adalah 143,6. 200 itu berarti lebih tinggi, 250. Misalnya di sini adalah 250. Berarti nah, kira-kira ada di sini. Kira-kira ada di situ. Berarti fasenya, maka ini fase itu sama dengan uap panas lanjut. Kemudian volume jenisnya ya kita bisa lihat di tabel untuk kondisi uap panas lanjut. Pada tekanan 4 bar. 3, kemudian nah, ini 5 bar. Adanya 3 bar dan 5 bar. Temperaturnya 250. Kebetulan ini juga tidak ada. Berarti ini harus dilakukan interpolasi 2 kali. Karena posisinya itu yang diketahui adalah di 205, yang ditanyakan adalah di 250. 250 itu berarti ada di sini.
ada di sini. Kemudian ini tekanan yang diketahui itu adalah 3 bar. Ini 3 bar. Kemudian satu lagi tabelnya adalah 5 bar. Berarti ini harus dilakukan interpolasi 2 kali. Interpolasi 2 kali. Cara melakukan interpolasi, yang pertama ini harus dicari dulu volume jenis. Volume jenis itu kolom yang paling kiri, berarti ini volume ya. Ini adalah V. Nah, berarti ini dicari untuk kondisi di antara 240 dan 280. Ini dicari dulu. P sama dengan 3 bar, kemudian T 200 sama dengan 250 derajat Celcius. Ini harus dicari dulu, yaitu V pada T sama dengan 250 derajat Celcius, P sama dengan 5 bar. Itu sama dengan, berarti nilai yang bawah 0,781 ditambah dengan range-nya 250 dikurangi 240 dibagi dengan 280 dikurangi 240 dikalikan dengan 0,844 kurangi 0,781. Ini dihitung dulu, diperoleh V-nya. Nah, ini setelah dihitung diperoleh 0,79675 meter kubik per kilogram. Ini pada tekanan 3 bar, temperatur 250 derajat Celcius. Nah, kemudian pada 5 bar dengan cara yang sama. Berarti 250 derajat Celcius itu kan ada di sini. Dengan cara yang sama, misal ini dicari di sini. P sama dengan 5 bar. Kemudian T-nya sama dengan 4 bar. Ini 5 bar dulu, 250 derajat Celcius. Maka V-nya dengan cara sama seperti tadi itu adalah 0,4646 ditambah 250 dikurangi 240, 250 kurangi 240 dibagi 280 kurangi 240. Ini kemudian dikalikan dengan 0,5034 dikurangi 0,4646. Diperoleh V-nya itu adalah 0,4743. Nah, berarti sekarang kita interpolasi yang kedua. Ini P, kemudian ini volume jenis. Pada P sama dengan 3 bar, ini sama-sama temperaturnya 250 derajat Celcius ya. Misalnya ini P-nya 3.
Nah, kemudian misalnya saya tuliskan di sini saja. Tadi kita sudah mendapatkan nilai dari P, ini satuannya bar tadi, kemudian ini volume jenis, meter kubik per kilogram. Tadi dari interpolasi yang awal itu sudah diperoleh bahwa pada tekanan 3 bar, ini pada 250 derajat Celcius semua, T sama dengan 250 derajat Celcius. Pada tekanan saya ulang, untuk T sama dengan 250 derajat Celcius. Pada P ini bar, kemudian ini volume jenis meter kubik per kilogram. P 3 bar, tadi volume jenisnya itu sama dengan 0,4743. Kemudian ini 5 bar itu 0,79675. Nah, sekarang kalau 4 bar berarti diantaranya, nanti diinterpolasikan lagi. Berarti V pada 250 derajat Celcius 4 bar itu sama dengan 0,4743 ditambah berarti kan tengah-tengahnya ya 1/2, karena 4 min 3 dibagi dengan 5 min 3 berarti kan setengah dikalikan dengan selisihnya, yaitu 0,79675 dikurangi 0,4743 diperoleh 0,635525 meter kubik per kilogram. Ini volume jenis pada 4 bar 250 derajat Celcius. Jadi ini contoh kalau menggunakan interpolasi 2 kali. Kemudian yang keempat itu adalah 110 derajat Celcius 600 kilopascal. Ini dicek seperti tadi. derajat Celcius, dicek pada kondisi tekanan 600 kilopascal, 600 kilopascal ya, berarti 6 bar. 6 bar berarti ini 6 bar. Kita lihat temperatur jenuhnya adalah 158,9. Tadi yang ditanyakan 110 derajat. Kalau 110 berarti di bawahnya. Di bawahnya. Jadi kalau kita gambarkan itu adalah seperti ini. Untuk yang nomor 4. Ini P sama dengan 6 bar. Kemudian di sini kondisi jenuhnya, temperaturnya tadi adalah 158,9. Sehingga kalau 110, kira-kira misalnya di sini ini adalah 110, maka di sini fasenya adalah subcool. Kalau fasenya subcool berarti tinggal dilihat apakah ada tabel untuk kondisi subcool pada tekanan 6 bar. Nah, ini subcool atau compressed liquid. Atau ini subcool. Sama. Ini ternyata paling kecil tekanan yang diketahui adalah 25 bar. Kalau tidak ada seperti ini, berarti kita bisa lihat untuk kondisi jenuh saja. Berarti itu
ya bisa diasumsikan itu mendekati kondisi jenuh propertinya. Propertinya bisa dianggap mendekati kondisi jenuh, jadi V-nya itu bisa diasumsikan sama dengan ini. Selisihnya mungkin tidak terlalu banyak, karena ini tidak terlalu jauh, 0,3157. Nah, ini tabel tidak ada. Sehingga dianggap mendekati kondisi jenuh, kondisi cair jenuh. Sehingga ini fasenya tuh sudah tadi, volume jenisnya, V-nya itu sama dengan V saturated pada 110 derajat Celcius. Nah, coba kita lihat V saturated pada 110 derajat Celcius. VF-nya 1,0516. Kalau misalnya kita mau membandingkan, kalau V saturated pada 6 bar, coba kita lihat. Itu adalah 1,10. 1,10 sekian tadi kali 10 pangkat min 3. Nah, ini kalau di dalam perhitungan ini nanti tidak akan berpengaruh banyak, sehingga ini Anda bisa gunakan, apakah itu di mungkin lebih tepatnya itu di 110. Jadi nanti Anda gunakan propertinya yang ini saja, karena di sini diketahuinya T-nya 110, kemudian P-nya adalah 6 bar. Bisa digunakan untuk kondisi ini. Nah, ini adalah V-nya. Kalau di tabelnya tidak diketahui. Demikian tadi contoh untuk menyelesaikan atau mencari properti jika diketahui beberapa properti yang lain.